Karena itu kalau kita memiliki kekuasaan, kita memiliki harta, ya, kita memiliki lingkungan yang memudahkan urusan kita di dalam kehidupan dunia ini, itu harus kita anggap amanah dari Allah. Setiap yang ada pada diri kita amanah dari Allah. Dan kalau kita yakin ini merupakan amanah dari Allah, maka tidak boleh kita mengkhianati amanah itu. Dan kita harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itulah nanti yang akan mendatangkan kebaikan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Al-amanatu tajlibur rizqa. Amanah itu akan menarik rizki, ya, akan menyebabkan kekayaan, akan menyebabkan keberkahan. Al-amanah tajlibur rizqa, menarik rizki, mengundang rizki dari Allah. Wal khiyanatu tajlibul faqra. Sebaliknya khianat itu akan mengundang kefakiran, akan mengundang kemiskinan. Ternyata kemiskinan, kefakiran, kesemrautan itu terjadi karena khianat. Makanya dalam Al-Quran dilarang khianat itu. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, la takhunullaha, kalian tidak boleh khianat kepada Allah, tidak melaksanakan ketentuan Allah. Fasilitas, ya, yang diberikan oleh Allah, berbagai macam nikmat tidak digunakan untuk melakukan pengabdian kepadanya, sarana pengabdian kepada Allah. Umur kita, usia kita, ilmu kita, harta kita, jabatan, kedudukan yang kita miliki, kita berkhianat kepada Allah. La takhunullah, kita jangan berkhianat kepada Allah. Kemudian war rasulah, juga jangan khianat kepada Rasul. Kita tidak melaksanakan sunnah Rasul. Pada Rasul sudah memberikan contoh yang terbaik dalam kehidupan ini. Bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah, pemimpin yang berhasil. Bagaimana cara menjadi orang kaya yang baik. Ya, seperti para sahabat Nabi, orang-orang kaya yang kekayaannya bukan untuk aksesoris pribadinya, bukan untuk kemewahan hidupnya, ya, bukan untuk musrif, berlebih-lebihkan, berpoya-poya, tapi digunakan untuk kepentingan kebaikan, menolong sesama, membangun pembangunan untuk kepentingan agama dan lain sebagainya. Bagaimana kita cara memanfaatkan ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita? Karena ilmu yang kita miliki hakikatnya amanah dari Allah, bukan semata-mata karena kekuatan berpikir kita, kekuatan belajar kita, tidak, ya. Semuanya adalah berdasarkan petunjuk, berdasarkan hidayah, berdasarkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh khianat. La takhunullaha war rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Dan kalian tidak boleh khianat pada amanah-amanah kalian, wa antum ta'lamun, dan kalian padahal mengetahuinya. Nah, apa yang terjadi ketika Nabi Musa mengajak, ya, diperintahkan Allah secara baik, ya, Nabi Musa dan Nabi Harun disuruh datang, ya, kepada Fir'aun dan faqula lahu qaulan layyina. Walaupun Fir'aun seorang penguasa yang zalim, yang luar biasa jahatnya, tapi tetap perintah dakwah menyampaikan Islam dengan cara yang baik, dengan santun tetapi tegas, jelas. Qaulan layyina, ya, layyina itu yang menyentuh perasaan, yang menyentuh emosi dan pikiran, mengajak berdialog secara internal, ya, secara intensif pada dirinya, pada hatinya, ya. Faqula lahu qaulan layyina, ucapkan oleh kalian berdua, wahai Musa dan Harun, kepada Fir'aun qaulan layyina, ucapan yang baik. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, siapa tahu dia dapat bisa berpikir, mengambil pelajaran atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran buat kita, ya, para dai, para aktivis, para ustadz, para murabbi, ya, kita diperintahkan berdakwah semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan dengan cara-cara yang baik, dengan cara mengajak, dengan berbicara yang santun, pada mad'u, pada sasaran kita, ya. Kita tidak boleh caci maki, ya. Memang bukan caci maki dakwah itu. Dakwah itu mengajak, mendoakan, ya, memberikan pencerahan, menjelaskan, ya. Qaulal layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Tetapi karena Fir'aun merasa sudah establis segala-galanya, merasa tidak boleh ada pihak manapun, ada orang manapun yang bisa mengungguli kekuasaannya, ternyata dengan kesombongannya Fir'aun berkata,
Wa qala fir'aunu daruni aqtul Musa wal yad'u rabbah. Biarkan akulah yang akan menghadapi Musa, aku akan bunuh Musa. Wal yad'u rabbah, biarkan dia dia berdoa meminta kepada Tuhannya. Nah, kemudian dia di samping bersikap sombong dan dia juga memberikan stigma negatif ya terhadap Musa, terhadap Nabi Musa dan Harun. Ada stigma negatif yang disampaikan pada masyarakatnya. Kenapa aku menolak? Begitulah ya, kata Firaun. Inni akhafu ayyubaddila dinakum aw ayyudhira fil ardil fasad. Inilah stigma-stigma negatif yang diberikan oleh Firaun kepada Nabi Musa. Ya, aku takut dia nanti akan mengganti agama kalian. Ya, akan merubah, akan membuat kekacauan di muka bumi, akan merusak berbagai macam mafsadat ya, hal-hal yang merusak kehidupan. Ya, akan terjadi kekacauan, ketidakstabilan dan lain sebagainya. Jadi pembawa risalah dianggap sebagai troublemaker, dianggap sebagai pembuat masalah. Islam yang damai yang disampaikan dengan cara yang baik sama sekali tidak dilihat. Padahal Islam itu tidak pernah memaksa, selalu memberikan solusi bagi persoalan kehidupan. Ya, Islam itu agama damai, agama yang indah, agama yang salam, ya, yang menciptakan keselamatan manusia, yang menghantarkan manusia pada hidup yang selamat dunia dan akhirat. Tapi karena sudah ada kesombongan pada dirinya, maka hal-hal yang baik dan positif itu dihadapinya dengan memberikan stigma-stigma negatif. Ya, ini akhafu ayyubaddila dinakum aw ayyudhira fil ardil fasad. Jadi stigma-stigma negatif itu terjadi diberikan oleh kelompok tertentu, orang tertentu yang tidak senang dengan Islam secara a priori. Ya, padahal Islam itu adalah agama damai. Ya, agama yang sangat persuasif, agama yang sangat edukatif, agama yang menegakkan keadilan, kejujuran, kebaikan dalam kehidupan ini, menginginkan semua manusia sama dalam pandangan hukum. Agama yang sangat indah karena ilahiyah, karena agama ilahiyah, sumbernya dari Allah, dari wahyu. Di samping insaniyah, Islam itu agama yang sejalan dengan kebutuhan manusia, tapi sering diartikan secara sadar dan sengaja disalahkan. Inilah yang dikatakan stigma-stigma negatif yang kadang-kala berlangsung sampai sekarang. Tapi Nabi Musa ketika menghadapi itu semuanya, dia mengatakan sambil berdoa kepada Allah, wa qala Musa, dan ini juga pengalaman ya, pelajaran buat para dai. Kita banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita menghadapi kesulitan di dalam dakwah ini. Ya, wa qala Musa inni udzu bi rabbi wa rabbikum. Ya, aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhan kamu sekalian. Min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab. Dari setiap orang yang takabur, yang sombong, yang aba wastakbar, yang menolak, yang takabur, yang sombong, ya, yang tidak percaya biyaumil hisab, pada hari perhitungan alam. Jadi dibawa itu ya kepada satu kondisi nanti di akhirat semuanya akan diminta tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan sombong sekarang, tapi nanti di akhirat dalam pandangan Allah tidak ada yang bisa melakukan apapun juga, karena semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala.